Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya baru record karena dari tadi ada acara sama keluarga, ada eh, family time lah, gitu untuk menyambut weekend. Hari ini, oh masih masih hari Kamis, masih hari Kamis. Hari ini break ya, IHSG hari Kamis ya. Jangan lupa baca Al-Kahfi malam Jumat supaya lancar semua urusan kita gitu. IHSG hari ini manis, cakep, break dia dari ini ya, resist kita kemarin 6169 break dia, cuma ada gap nih di sini ya. Ada gap ya, lumayan lah, masih bisa ditutup sih harusnya, cuma agak hmm, agak ekstrim juga nutupnya. Mungkin besok semoga sih nggak gini ya. Semoga nggak naik gini terus tutupnya jauh gitu. Semoga sih langsung open, mungkin ekstrim dulu turun baru dibawa naik gitu. Cuma sih kayaknya langsung naik. Kenapa? Karena besok buka atau buka lapak itu IPO dan mungkin dengan market cap-nya buka yang besar akan ngerek IHSG gitu ya. Cuma kan katanya, bukan katanya sih, cuma kan sekarang IHSG itu pembobotannya bukan lagi market cap, tapi pakai free float. Nah, jadi nggak tahu tuh porsi Bukalapak di mana gitu ya. Harusnya sih masuk 10 besar yang pendongkrak IHSG. Biasanya kalau ini ya saham-saham ini yang naik. Saya belum buka, cuma ini ya kan. Terus ini saya nggak buka lah. Sorry. Ini enggak. Terus ini mungkin nih ya, ini tuh kan. Inilah yang menyebabkan IHSG naik hari ini gitu ya, karena mereka-mereka juga yang naikin. Terus juga asing masuknya besar hari ini 18T kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak lupa gitu. Jadi mulai aktif lagi. Nah ini biasanya setiap tahun itu apa namanya, siklusnya gini. Siklusnya ini saya intermezzo dulu ya. Siklusnya itu Agustus sampai awal Oktober atau September akhir lah, atau Oktober minggu kedua lah paling lama. Itu naik. Naik sampai ya mungkin sekarang ini resistnya di sini. Cuma ini bakal break. Naiknya ke sini. Dua kali resist dia break, satu, dua, break kan. Jadi terakhir di sini. Satu, ini, dua. Ke sini dia. Semoga salah, semoga salah. Ini ke sini. Terus nanti Oktober, bulan Oktober minggu ketiga atau keempat turun dia. Turun ke sini. Turun sebentar, 2 minggu, sideways bentar lah, 2 minggu ya. Baru dia rally lagi. Baru dia rally lagi sampai akhir tahun. Karena ini masih ada di sini. Nah, cuma kita nggak tahu buka ini porsinya besar nggak di IHSG. Saya juga belum browsing-browsing lagi ya. Kalau ini mungkin dia akan ke sini sekarang. Sampai Oktober baru diturunin ke sini, baru rally lagi gitu. Gitu untuk, karena ini masih jauh sih dari yang high dia di sini. 6.700-an ya, hampir. Itu masih masih belum, masih jauh gitu. Ini untuk IHSG dulu. Nah, kalau marketnya mulai bullish, kalau marketnya mulai bullish, sorry bentar, saya batuk. Kalau marketnya, sorry ya, kalau marketnya mulai bullish, mending, mending nih ya, teman-teman main swing aja. Jadi contoh nih, ini akhir tahun kemarin. Oke lah, anggaplah ini kita trading IHSG ya. Kita beli di sini, jual di sini, cuan, cuan ya di sini. Terus kita masuk lagi di sini, jual di sini, cuan memang. Masuk di sini, jual di sini, cuan. Cuma kan ini rally nih. Itu kalau dihitung, kalau teman-teman hitung ya, dari sini ke sini itu akan lebih besar. Sorry ini kok. Nah, ke sini akan lebih besar.
dibanding beli di sini jual di sini harian gitu ya, maksudnya nggak nginep gitu ya. Kan selama ini saya nggak nginep, itu akan lebih besar ketika nginep gitu. Kecuali teman-teman bisa jago nih, beli di sini jual di sini, ya kan di atas nih. Terus dia kan koreksi nih, koreksi teman-teman beli di sini, jual lagi di sini, koreksi lagi beli di sini, jual di sini. Cuma itu kan kita nggak tahu dia low-nya itu bakal kemana. Kecuali ya mungkin teman-teman punya metode lain gitu. Kalau saya sih agak belum bisa ngelihat di situ ya jujur. Ya mungkin patah lah ke sini. Ini kan MACD patah nih, patah ya kita jualan. Ini ketika MACD-nya mantul lagi, baru kita beli lagi di situ. Cuma kan eh, gimana ya? Peluangnya itu kalau saya pribadi belum jago kayak gitu gitu. Jadi mending beli tutup mata udah selesai gitu. Nah, belinya apa? Pertanyaannya kan, belinya apa nih sekarang? Belinya, sorry ya, saya baru selesai makan. Belinya itu ada di sini. Nah, silakan teman-teman join di grup. Ini alhamdulillah hari ini break resisten ya. 200 tadi ada yang bilang break resisten. 200 selanjutnya targetnya kemana? Arah lah. Arah ke 225. Saya sih lebih seret ketika grupnya sedikit. Kenapa? Karena saya nggak pusing. Balesin chatnya banyak orang ya. Semakin banyak semakin pusing saya. Chatnya pasti bakal lebih banyak lagi. Ini aja banyak yang belum kejawab. Mungkin saya minta maaf ya. Gitu. Sorry teman-teman, saya habis makan ayam geprek nih. Jadi batuk-batuk. Oke, sampai mana tadi ya? Oh iya, belinya apa? Belinya ada di sini. Teman-teman silakan join grupnya. Linknya ada di deskripsi. Silakan. Free, free. Saya nggak jualan rekomendasi, saya nggak jualan kelas walaupun ada yang private tapi saya nggak jual di sini gitu ya. Silakan. Nah, rekomendasi ada setiap pagi saya kasih. Terus fast trade juga ada tadi banyak sampai saya lupa. Saya lupa apa aja. Alhamdulillah sih cuan semua. Tapi saya lupa apa aja. Nanti silakan cek-cek aja ya. Ada yang CL ada. Tapi ya banyak kan cuan. Bahkan saya pribadi nggak CL. Ada tadi teman-teman yang CL karena maksain kejar harga gitu ya. Atau FOMO gitu. FOMO nggak harus di atas ya. Di bawah juga FOMO gitu. Bisa jadi FOMO. Nah hari ini mana ya tadi? Hari ini dari saya hari ini ada satu, dua, tiga, empat menu ini. Kemarin ada Bui Close tuh, Bui Close atau snack sore saya sebutnya. Cuma kalau snack sore itu jualnya pagi-pagi. Bahkan mungkin sebelum market open kita udah antri itu. Cuma untuk yang belum terbiasa ya nggak apa-apa. Itu pelajaran. Saya ulangi lagi. Kalau kalau beli sore itu jualnya pagi-pagi banget. Bahkan antri sebelum market buka. Itu ya. Kalau yang baru tahu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu pelajaran yang berharga lah jadi pelajaran. Uang sekolah namanya kan. Atau juga ini nggak berbayar gitu. Nggak berbayar aja saya balesin satu-satu gitu. Nah, ini cuan. Ini cuan. Cuma kalau yang belum sempat jual masih oke. Ini cuan. Bahkan saya bilang hold. Sampai mana? Ya cari aja lah nanti. Ada di grup saya udah pin. Wajib baca pin ya. Ini sudah saya tambahin wajib baca pin. Ini cuan. Ini cuan dan hold gitu. Cuan semua. Udah ini ya, ini aja dulu. Terus, oh iya, ini, menu untuk akhir tahun, belinya apa aja nih untuk persiapan gitu. Ada di sini, teman-teman nanti cari aja di sini, namanya bonus akhir tahun. Nih, ada ini sekarang lagi di titik kritis ya, saya mulai bikin plan penyelamatan. Ini ini juga ada, ini swing pendek, kayaknya belum kena. Ini juga swing pendek, swing ada yang request. Karena ada isu ya akuisisi itu dua apa lagi ya ini yang kemarin udah ya oh ini ini Project Halu apa itu Project Halu ya nanti dibaca aja udah kayaknya baru itu deh baru itu
Tuh Kak. Oh kemarin DGNS tapi udah cuan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu. Silakan aja. Cari yang bonus akhir tahun itu yang paling utama. Oke. Ada yang tanya juga tadi tentang catatan ya. Saya catatan, catat, catat ya. Saya bisa apa ya? Saya lupa, sorry ya. Oh, nggak usah, ding. Ada di ini, ada di sini. Sorry ya teman-teman. Nah, ada ini. Ada yang nitip jelasin FOMO itu apa, pom-pom itu apa, diguyur swing bandar. FOMO itu secara arti itu fear of missing out. Artinya dia nggak mau ketinggalan momen, nggak mau ketinggalan ketika, wah orang lain cuan nih, aku harus cuan. Nah, dengan kayak gitu dia akhirnya beli harga di pucuk. Contoh, apa yang hari ini diguyur? Ah ini. Ini seru tadi. Ini seru. Kalau kayak gini nggak kelihatan. Ini time frame harian. Ini kita bikin 5 menit. Ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? Ini 5 ya. Oh di sini. Hari ini di sini. Nah, mesin kemarin ini juga sama sih. Ini hari ini ya. Hari ini buka. Oh turun. Terus naik nih. Sorry, ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, di sini ini open ya hari ini. Di sini tanggal 5 turun, terus tiba-tiba naik nih. Naik. Nah, wih kok naik ya? Tinggi ya naiknya gitu kan. Ah, masuk ah. Siapa tahu naik lagi gitu kan. Teman-teman saya udah pada cuan nih, saya belum cuan. Akhirnya naiklah dia. Belilah dia di mana namanya? Di atas, di pucuk gitu ya. Ternyata pas dia beli diguyur habis gitu. Itu kebanyakan FOMO itu di atas. Ada juga yang FOMO di bawah. Tadi apa ya? Hmm, saya lupa. Anggaplah ini ya. Anggaplah ini. Hari ini mana ya? Oh, 5 ini. Oh, ini. Hari ini 5. Tanggal 5 ya ini. Naik nih. Naik. Wah, beli ternyata turun lagi. CL. CL nih di sini kan. Terus, setelah di CL kok naik lagi ke sini. Beli lagi. Turun lagi. Itu banyak yang kayak gitu. Bahkan di grup kita juga sering. Ini ARB. Ini ARB ya. Auto dicek bawah. Itu harga terendahnya untuk harian itu maksimal sehari 7%. Gitu. ARB. Terus dia ARB nih tiba-tiba diguyur nih dari 172 ke 164. Jahat juga bandarnya dalam waktu 1 menit. Serut gitu ya diguyur terus naik. Wih naik nih. Serok ah CL akhirnya. Nah, terus ARB nih. Ah ambil deh di ARB gitu kan. Ambil di ARB naik ke 165, 166 jual sukses. Terus ARB lagi. Ambillah di ARB misalkan di sini ya. Ambillah di ARB di sini. Terus habis itu kok nggak naik-naik ya setelah ARB. Ya akhirnya nyangkut ya di sini di ARB dan nggak bisa jualan. Itu definisi FOMO. Nggak harus di atas ya. FOMO itu juga nggak harus di atas. FOMO itu juga bisa di bawah gitu. Terutama untuk yang ekstrim-ekstrim biasanya pada ngambil di bawah. Gitu. Tadi juga ada lah. Saya nggak enak kalau ngomongnya ya nanti itu eh, apa namanya? Lihat sendiri gitu ya di grup. Terus pom-pom. Pom-pom itu sebenarnya bahasa artinya itu aslinya itu pump and dump. Jadi dia banyak lah. Sebelum misalkan saya nih, saya beli saham ini. Saya beli saham ini misalkan. Misalkan ya, ini misalkan. Saya beli saham ini. Waduh, ada garis-garisnya. Saya beli saham ini nih. Di sini misalkan. 1, 2, 3. Saya beli nih, kumpulin banyak. Terus saya pom-pom nih di grup. Karena member saya 200.000 orang gitu ya. Weh beli ini nih besok naik gitu. Beneran naik, dikasih naik. Dan mungkin saya juga bantu untuk naikin gitu. Saya naikin 14%. Wah besok lanjut nih, candlenya bentuknya bagus. Ini kan candlenya bagus nih. Candlenya bagus ya. Maksudnya nggak ada ekor gitu, solid. Wah saya bantu naik ini, naik. Gimana Om kalau mau beli?
oh besok potensi naik gitu kan. Bener, besoknya open eh, gap. Wah, open gap nih naik. Biasanya kan kalau open gap akan naik atau ARB kan. Nah, open gap di bawah naik dikit, ketika di bawah naik ini mungkin udah beberapa tik gitu ya, 10 tik, langsung saya jualan di sini. Dari mulai atas sampai ARB saya jual. Nggak rugi saya jual ARB. Kenapa? Saya udah punya di sini. Gitu. Itulah yang namanya pom-pom. Serut diguyur kan habis. Terus saya masih punya sisa barang nih. Open di ARB karena nggak ada yang mau beli kan. Nah, saya punya sisa barang, saya naikin dulu. Saya HK-HK semua nih 6 tik. Saya guyur langsung 6 tik ke bawah gitu. Itu namanya pom-pom. Ini contoh ya, ini contoh gitu. Terus lagi diguyur. Nah, diguyur itu juga sama. Jadi ini ya, biar seru tadi nih. Oh sorry, ini aja ini lebih seru. Nah, mana ini? Diguyur itu gini. Jadi bandar itu kan punya barang banyak nih dia. Harga sekarang 172, ARB-nya 164. Dia nggak jualan di 171 atau 170, enggak. Dia langsung jualan 172 sampai 164 dijual. Caranya gimana? Supaya dalam waktu 1 detik bisa habis semua ini barang. Ada caranya. Nanti lain kali saya jelasin. Pokoknya dia tinggal pasang harga, masukin lot, klik enter, habis semua satu bit ini. Asalkan misalkan overnya, contoh ya, contoh apa ya? Contoh misalkan eh, apa ya? Nah, gini deh contoh. Misalkan nih, saya mau guyur. Saya mau guyur, saya punya anggaplah ini 1.000 lot ya atau 2.000 deh. Rata satu tik ini 2.000. Dua 2.000 2 4 6 8 gitu kan. Berarti 4 tik kan tinggal dikali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tik. Masing-masing tik ada 2.000 dan bit saya udah saya cabut nih. Bit saya cabut. Berarti sisa masing-masing taruhlah 2.000 nih karena kan kadang ditebelin juga kan bitnya sama orang gitu ya. Saya lihat nih bit saya cabut, oh ada 2.000 nih per tik. Anggaplah gitu, saya punya barang 20.000. Kalau saya jual di sini atau saya pasang di sini nih 20.000 gini, orang ketakutan, orang nggak akan HK. Yang ada malah dia cabut antrian nggak jadi masuk gitu kan. Nah, tapi kalau kalau kayak gini dan sahamnya gorengan ya yang kayak NICL gitu. Ini kan itu kan NICL sebenarnya kode. Nih CL gitu. Bercanda ya. Nih CL gitu. Nah, gimana nih saya punya 20.000 lot. Kalau saya jualin di sini 2.000 keburu mereka cabut atau diguyur oleh bandar yang lain. Ya udah, saya pasang harga aja di semua sini. Ada caranya ya, nanti lain kali lah. Ada caranya di sini. Jadi 10 tik ini akan habis dalam waktu satu kali enter. Gitu. Itu namanya diguyur gitu ya. Terus bentar ya. Apalagi tadi? Swing itu beli saham. hmm, Beli saham intinya gini, beli saham di bawah, jual di atas. Dah gitu. Itu intinya. Lah, taunya di atas dari mana? Ya dari historical gitu ya. Contoh ini. Ini saya masih ingat dapat banyak di swing di sini ya, area sini. Sorry ya, ini contoh. Saya mulai dari sini sih, dari sini. Saya swing dapat banyak di sini waktu itu. Jadi dia turun, mantul. Nah, di sini turun lagi. Ya udah, itu paling gampang menurut saya ya. Jadi ya udah, berarti area dia antara di sini di kotak ini kan nggak akan keluar, nggak akan lebih dari ini. Cuma di sini ada garis hijau nih, gitu kan. Nah, ini juga jadi resist dia atau area kuatnya dia. Ya udah, gampang. Saya waktu itu beli di sini, harapan saya kemana? Jual ke sini di atas. Nah, saya di sini nih beli nyampe ke sini nggak kuat di atas 2.500 kalau nggak salah ini high-nya berapa ya? High-nya 2.480. Ya udah saya TP. Karena waktu itu eh, kalau nggak salah waktu itu distribusi kalau nggak salah bandarnya. Saya lupa ya, saya lupa. Ini sorry. Oh, indikator MACD-nya juga nggak cross.
Jadi udahlah. Terus bentuk candlenya juga ada ekor gitu kan. Udahlah saya TP dulu di sini. Benar, turun lagi. Saya ambil lagi di sini. Di bawah, jual di atas. Tunggu lagi dia turun, beli di bawah, jual di atas. Itu swing. Itu swing. Contoh yang kemarin kita udah TP ya. Yang ngikutin di grup yang udah TP. Nih, ini udah TP harusnya kemarin. Saya bilang, beli di sini, kontak sini. Di sini ya, sebenarnya di sini nih, di hari ini. Nah, kena. Harusnya kena. Nah, TP-nya di mana? Di sini. Target saya swing pendek. 1 minggu lah kira-kira. Ternyata dalam waktu sehari besoknya udah cuan. Bahkan 2 hari dikasih kalau belum sempat jualan. Ya udah, itu swing pendek. Kotaknya cuma satu. Gitu. Cuma kalau ini masih hold ya boleh-boleh aja. Ini mau ada tanda reversal ya. Lihat. Yang materinya kalau cross, ya udah dia akan lanjut. Gitu. Itu untuk swing. Bandar. Sebenarnya kita juga nggak tahu ya bandar itu yang mana gitu ya. Cuma saya sebutnya ya kalau ini sih eh, bandarmologi gitu ya. Misalkan sama Ali nih, sama Ali hari ini lebih banyak yang jual atau yang beli sih gitu. Ini kan kelihatan nih sell lot, buy lot. Kira-kira kalau 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 awal-awal belajar mungkin dihitung satu-satu gitu ya. Cuma kalau udah sering lihat sih kayak gini ya distribusi gitu. Karena yang jual lebih banyak dan ini CS bandarnya. Kenapa? Dia hanya jual segini, tapi dia nggak ada pembelian gitu. Ini pernah saya bahas juga di video sebelumnya gitu ya. Tuh untuk bandar. Jadi sebenarnya sih kita juga nggak tahu juga CS ini apakah bandar, apakah retail. Cuma kan logikanya kalau mereka jualan tanpa beli berarti kan mereka bandar. Mereka udah punya barang sebelumnya gitu. Kalau kalau retail pasti mereka ada belinya juga lah untuk naikin atau gimana pun itulah. Atau ada retail yang menyelundup gitu. Gitu. Udah ya, itu dulu. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi silahkan. Saya juga masih belajar. Lanjut ke request yang mau ikutan request. Saya masih belum bisa lebih dari 15 saya belum bisa karena ya ini karena di awal biasanya ada request-request apa, nanya-nanya apa jadi saya bisa ngobrol dulu gitu ya. Silakan dan supaya videonya nggak terlalu panjang. Silakan join grup terus ikutin request biasanya sih jam 3:30 lah atau jam 3:15 tuh saya share. Cuma tadi saya agak mundur jam 3:30 lebih karena ngobrol-ngobrol dulu kita gitu. Karena oh iya 2 hari kita nggak ketemu gitu ya. Saya sempat nggak enak badan, istirahat sehari nggak trading, terus baru baru kemarin trading agak oleng-oleng dikit. Nah hari ini baru mulai lagi gitu ya. Silakan yang mau ikut join request setiap hari juga ada dan ada rekomendasi tapi kita juga ngeliat market ya. Kalau market bullish ya mending swing, kalau marketnya lagi enak ya ya sorry marketnya lagi nggak jelas ya kita scalping scalping aja dan saya share gitu biasanya. Hari ini banyak lah banyak yang dapat. Cuma lihat-lihat aja sendiri ya. Yang pertama MLPL ini saham yang bagus. Ini ada tanda-tanda dia mau reversal. Ada tanda-tanda cuma belum kelihatan tandanya. Ada tanda-tanda cuma belum kelihatan tandanya. Gitu. Volume semakin hari semakin sedikit. Nah, ini kalau kemarin saya saranin beli di berapa ya lupa saya 5.30 kalau nggak salah. Kalau masih hold ya cuan. Cuma kalau belum ya kalau mau ambil lagi ya di 5.30 kalau dikasih atau diskon di sini 5.10 atau ya psikologis angka 500 gitu kalau mau ambil. Nah, TP-nya di mana 5.30 ini belum punya ya. Kalau mau belum punya ya diambil di bawah 5.30. Itu spekulasi dan jangan all in. Simpen dana kalau 500 kena beli lagi. Nah, jualnya di mana kalau 480 jebol, jual aja gitu. Jadi mungkin kalau 530 ambil, 500 ambil, average-nya kan 515. Nah, masih oke. Targetnya di mana? 530 dulu, nggak terlalu jauh gitu. Cuma kalau jebol dan udah ada tanda-tanda cross ya kita ikutin aja. Gitu ya, MLPL.
Asing keluar, masih keluar. Nah, ini saya sebutnya bandar atau broker lah ya. Nah, broker ini masih distribusi gitu. Jadi take profit lah. Ini kan kemarin dari sini mungkin dia take profit dulu, istirahat dulu gitu ya. Ini masih belum break dari garis hijau. Semoga setelah break ini dia lanjut naik gitu ya. Agak cepet supaya nggak terlalu lama. Keren, keren masih keren. Keren masih keren. Masih hold juga, tapi ya siap-siap dia aduk-aduk dulu ya di dalam sini. Support kuatnya 153. Mantul hari ini. Kalau sempat SOS syukur, kalau enggak ya kalau nggak sempat SOS, SOS itu apa? Sell on strength ya di atas gitu. Nah, kalau nggak sempat ya kalau masih punya di atas dan masih punya uang 153 average gitu. Cuma kalau jebol mau nggak mau saya harus jualan gitu. Untuk keren. Harusnya sih sempat SOS. Asing masih masuk. Asing masih masuk. Nah, untuk broker masih ada akumulasi gitu. Jadi serok di bawah mungkin ini bentuk candle yang cakep. Biasanya kalau bentuk gini besoknya akan gini dulu gitu. Tapi nggak jauh ke sini dulu. Gitu untuk keren. Semoga sih ya ya masih jauh. Masih oke. Untuk keren belum punya. Kios. Kios ini ada plannya. Harusnya sih kalau ada plannya nggak usah di request tapi ya nggak apa-apa. 1065 tadi beli di pucuk sekali lagi. Beli di pucuk. Oh enggak, sorry 1065 sorry sorry ya. 1065 masih oke. 1065 masih oke cuma nih ya. Kalau misalkan besok jebol nih dari sini sorry. Nah, 1035-nya jebol keluar dulu aja. Keluar dulu aja. Atau kalau mau average ya silakan aja tapi di sini nih 995. Tapi kalau 995-nya jebol ya udah tinggalin dulu gitu. Ini sih project halu ya. Bisa jadi project gagal juga. Gitu saya sebutnya project halu. Kalau punya di 1065 masih oke. Cuma besok kalau 1035-nya jebol, kita jualan dulu ya. Gitu. Karena kan halu nih. Gitu. Asing masih keluar terus. Broker juga masih distribusi. Gitu. Jadi eh, hati-hati. Cuma bentuk candlenya masih oke. Karena hammer di bawah. Gitu. Ngos-ngosan saya. INPC, INPC ARB kali ya. Hampir ARB atau mungkin ARB saya nggak mantau saham ini cuma kalau dilihat nih kalau dilihat kemarin itu solid. Nah inilah sorry teman-teman bentar ya, inilah kenapa saya suka analisanya dikit aja jadi saya ada waktu untuk ngobrol gitu. Ini bentuk candle solid, nah volume tinggi tapi hari ini turun turun 6% lebih tapi nggak ada volume, artinya apa? Dia mau lanjut naik gitu. Dia lanjut naik. Kenapa? Ini akan jadi big double bottom. Sini, 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 sini. Sorry, agak susah ini. Sini. Nah, ini ke sini. Targetnya ke sini. Gitu. Untuk INPC. Jadi ya kalau saya sih mungkin kalau ARB ini nggak panik ya. Asalkan nggak beli di pucuk. Gitu. Untuk INPC. Gitu ya. INPC. Asing keluar cuma sedikit. Kayaknya juga nggak terlalu main ya di sini. Nah, broker masih ada ya guyuran lah ini. Ya mungkin kalau dilihat akumulasi, cuma ada satu yang guyur gitu ya, karena biasanya mereka HK dipucuk terus guyur, dibikin gap up terus diguyur. Nah, itulah tadi yang saya bilang. Bandar itu biasanya ada yang tim HK. Jadi misalkan kurang satu tick arah di HK sama dia, besoknya open gap up, dibawa naik dikit, habis itu dia guyur. Ini juga gap up, dibawa naik dikit, beberapa tick ya 254 ke 260 berarti berapa tuh sekitar 4 tick
4 atau 3 tik ya, terus diguyur gitu. Nggak apa-apa, ini masih bisa lanjut, cuma ya agak sabar dulu. Gitu, saya nggak ikutan ya. Saya nggak ikutan, terus ini GGRM, tumben ada yang ini, blue chip. GGRM, punya di 3.600 sini ya. Di sini sempat bikin area. Nah, ini GGRM juga menarik. GGRM menarik ini. Sangat-sangat menarik. Ini area support kuat dia di sini. 3290. Ini support kuat dia. Harusnya sih mantul. Ini MACD juga ada tanda-tanda mau reversal gitu. Areanya kemana? Ini terlalu lebar kalau ke sini. Mungkin ya. Kalau mau pendek dia ke sini dulu. 34850. Kalau kejemput kurangin posisi. Tapi kalau break ke sini ya bisa jualan lagi PEP gitu. Karena ini isunya udah habis. Kemarin isu ini nggak kuat, belum sempat cross, turun lagi. Karena kan nggak jadi kerjasama katanya ya. Gitu. Kalau saran sih, saya sih kurang tertarik. Cuma kalau mau average down di sini 33 berarti kan sekitar 3450 ya ininya eh, average down-nya. Sorry, nanti kalau di average down sekitar di sini jadi average-nya. Ya lumayan bisa agak tarik napas tapi ya harga sahamnya juga lumayan gitu ya. Gitu untuk GGRM, asingnya masih masih terus-terusan keluar dan bandarnya juga masih, bentar ya. Bandarnya juga kelihatannya masih distribusi. Jadi broker ya, saya sebutnya broker masih distribusi. Jadi eh, semoga sih kuat atau sideways dulu di bawah gitu. Lanjut BHIT. BHIT ini MNC juga digoreng semua kemarin 2 hari ini. BHIT ini masih bagus sebetulnya. Saya juga nggak bisa ikutan. Ini BHIT nih, MACD mulai reversal nih. Reversal ya kan. Nah lanjutnya di mana? Ini juga sama kayaknya. Dia tuh akan bikin gini. Oh sorry, belum. Ini kenapa akhir-akhir ini agak susah. Dia akan bikin gini. Gini. Ini akan bikin gini dulu untuk BHIT gitu ya. Cuma ya harus sabar, nggak langsung. Punya di 100. Punya di 100, oh udah cuan sih harusnya ya, 10%. Kalau mau TP ya sabar-sabar aja. Besok kalau break dari 117, oke. Kalau break dari 117, oke. Tapi kalau nggak kuat, ya sell dulu 117, turun serok lagi gitu. Tapi ya terserah gitu ya. Asing keluar terus-terusan. Nah, broker juga, sorry, kalau broker masih ada akumulasi. Jadi mungkin besok bisalah break 117 ini gitu karena bank-bank mini gitu ya. Tapi ingat besok hari Jumat. BGTG punya di 325, sorry 326. Hmm, ya ini udah kena ya double bottomnya kena, turun dia ke sini support dia terus break. Ini merah lagi, ini juga all time high. Jadi eh, kalau kita boleh tarik ya, kalau kita boleh tarik, sorry, kalau kita boleh tarik ini, kemarin kan high-nya di sini. Sorry, sekarang high-nya di sini ya. Nah, target penurunan dia kemana ya? Ke sini. Ke sini dulu nih, 382 atau ke 390. Tapi kayaknya sih masih uptrend. Kalau punya di 326, oh di pucuk ya. Di pucuk harusnya sih disiplin. Kalau beli di pucuk harus disiplin. 326 turun 320 aja udah jualan dulu gitu ya. Karena ini di pucuk belinya. Gitu. Jadi kalau beli di pucuk wajib disiplin. Gitu ya. Asing masih keluar terus-terusan dan brokernya juga masih ada distribusi. Jadi besok hati-hati kalau turun lagi. Kalau sempat naik ya ke sini 322 dan nggak kuat, jual dulu aja. Gitu. Ini Star.
Saya nggak pernah ini ya, nggak pernah nggak pernah ngeliat ini karena memang buy candle dia merah terus. Cuma ini mungkin ada penunggunya di sini. Jadi ini ngeri sih. Cuma ya selera sih. Mungkin ada yang lebih enjoy main di sini. Contoh gini, ini dia open di sini, close di sini. Besoknya opennya lompat gap ke atas, closingnya di sini. Open gap lagi, open gap lagi. Jadi warnanya merah seakan-akan gitu ya. Padahal sih ya emang merah gitu. Ini kurang tertarik kalau untuk trading. Cuma kalau investing juga. Kalau saya pribadi ya, mohon maaf kalau saya pribadi pilih yang lain gitu. Karena masih banyak saham yang lain. Ini buy candle agak agak kurang menarik kalau saya. Bahkan mungkin kurang menarik bagi saya ya. Asing nggak main di sini. Lihat ya, ini bitnya cuma 30 lot. Ini total total kalau kita lihat mungkin berapa lot nih? 30 tambah 20. Ya nggak ada 100 lot lah. Anggaplah teman-teman ambil di 131 cuma butuh berapa duit untuk naikin saham ini untuk goreng gitu ya. 130 berarti kan 13.000 nih. 13.000 kali 100 slot aja. Berapa tuh? 1.300 sudah bisa kerek harga ini gitu ya. Makanya saya pribadi kurang gitu. Skip ya. Niro, bukan skip sih, kita cepet aja. Ini juga sama, ini juga sama. Mungkin nggak ada penunggunya di sini. Asing nggak main pasti. Ini juga sama ya, lotnya dikit. Jadi teman-teman butuh duit, sorry, punya duit sekian juta aja atau sekian puluh juta aja udah bisa kerek saham ini gitu ya. Kecuali teman-teman bisa selera untuk main di sini, untuk jadi market maker. Nah, kalau ini agak mending. Kalau ini agak mending. Ini masih uptrend. Ini masih uptrend. Ini agak mending sih. Cuma ya untuk trading kurang. Cuma kalau mau investing sih, kalau tahu perusahaannya sih nggak masalah gitu. Ini yang paling mending ya. Asing juga masuk bahkan 1 M gitu ya. Nah, ini rame. Jadi ini agak mending. Ini oke gitu. Ini masih ada akumulasi gitu. Jadi mungkin akan lanjut naik lagi kemana? Kalau dia bisa break nih dari harga tertinggi dia kemarin 875 akan sangat menarik. Sangat menarik. Targetnya kemana? Kalau break dari situ targetnya ke sini. Gitu. Kalau belum punya sih ya kalau berani ambil sekarang agak resiko. Cuma kalau mau sih kalau memang dia strong ya tunggu break dari bentar. Saya kok ngos-ngosan. Eh, Tunggu break dari sini 875 ini break, teman-teman ambil boleh targetnya 920 gitu. Tapi kalau turun tunggu di mana? Ya tunggu di sini, turun. Tunggu di sini 850 gitu. Ini oke, kalau ini oke. Lanjut sen gitu ya untuk yang tadi. Sen ini juga lagi ugal-ugalan juga hari ini naik diguyur lagi ya. Ini mungkin tim HK-nya yang guyur, mari kita lihat. Sen asing keluar kemarin masuk jumlah besar. Ya, ini eh, ada guyuran dari brokernya masih jualan, gitu aja lah intinya. Gitu untuk Sen. Kalau ini punya di 434. Waduh, jangan FOMO ya teman-teman. Dan boleh aja FOMO, boleh aja ambil di 434, boleh nih. Tapi ketika nyantuh 2 tik aja 430 keluar kalau saya. Karena teman-teman beli di pucuk. Jadi agak ngeri. Bahkan tadi kalau 434 harusnya bisa jual cuan gitu. Cuma mungkin berharap akan arah lagi ya. Nah itu janganlah cuan bungkus aja karena ini udah gitu ya model pergerakannya. Friend,
Friend ini masih oke sebenarnya. Nah, kenapa dia turun wajar? Karena dia habis rally. Istirahat dulu teman-teman. Nah, target penurunannya kemana? Ini kemarin ke sini 154 jebol, jebol ya. Nah, hari ini 144, sorry 146. Harusnya sih di sini. Harusnya kalau by teori di sini ya 144 dia. Baru dia mantul. Nah, tadi sempat sentuh low-nya di 144, terus mantul ke 146. Semoga sih ini jadi support yang kuat untuk dia lanjut naik gitu. Ini masih oke. Punya di 157. Ya, harusnya disiplin ya. Harusnya disiplin gitu. Jangan berharap saham itu akan naik lagi. 157 kena 154, 3 tik keluar gitu. Tapi buy trend masih oke. Sorry, lupa. Buy trend masih oke. Asing masih masuk terus-terusan, bahkan hari ini asing masuk jumlah besar pas turun gini. Hmm, Jadi masih masih oke sebenarnya. Cuma kalau sabar sih bagus, cuma kebanyakan kan nggak sabarnya itu. Nah, kalau dilihat dari broker kelihatannya masih distribusi ya broker ini. Cuma ini juga tumben-tumbenan nih distribusi. Cuma masih disaut sama ini. Dan dia nggak jualan. Gitu. Jadi kelihatannya ini distribusi. Cuma kalau saya sih melihatnya ini ada akumulasi. Gitu teman-teman. Distribusinya hanya karena ya yang mendistribusikan itu orang yang tanda kutip ya eh, copet lah istilahnya gitu. Nah, untuk yang tahu arah dia mau kemana ya, dia malah akumulasi jumlah besar gitu. Kita nggak tahu ada apa di balik kenaikan friend. Gitu. Masih oke. Kalau sabar ya, syaratnya sabar. Kalau mau AVG itu 144 boleh. Baca, baca ini bagus sebenarnya uptrend. Apalagi ini bentar lagi cross nih. Kalau ini cross bagus, dia akan lanjut naik. Cuma dia punya resist di sini 544, 580, 606. Jadi perjalanan baca ini masih panjang. Kalau belum punya, tunggu di mana? Kalau belum punya sih, kalau saya tunggu break aja dari sini. Kalau saya ya, karena saya juga nggak bisa ikutan. Atau kalau mau spek buy, tunggu break dari 544 gitu. Baca. Saya kurang tertarik sebenarnya. Cuma sentimennya lagi bagus. Asing masuk jumlah besar. Brokernya juga ada akumulasi. Tuh, lihat, ini hanya distribusi kecil. Cuma ini ada akumulasi. Kenapa kok turun? Ya ini jualan. Nih, cuma overall masih akumulasi. Gitu ya untuk baca. Bola, bola ini rame banget. Nggak tahu ada apa, mungkin mau bikin bola digital. Saya baca sih bikin e-sport ya. Cuma ini masih banyak gap, hati-hati. Dia arah berapa kali nih? 4 kali arah. Ini terakhirnya belum arah. Jadi hati-hati untuk ini target penurunannya kemana? Target penurunannya ke sini teman-teman. 905 paling dekat atau 780 paling jauh. Sorry, kedua ya. Kalau 930 besok dikasih nih, besok dikasih 955 jual. Kalau saya gitu. Syukur-syukur bisa lebih. Gitu untuk bola. Karena ngeri, kita nggak tahu ada apa. Asing nggak ikut-ikutan, broker juga masih ada distribusi gitu. Jadi saran saya besok ada pantulan keluar karena ini nggak terlalu jauh ngambilnya, cuma satu tick ya 930 gitu. Terakhir M-Cor. M-Cor juga sama. Ini sebenarnya bagus. M-Cor ini bagus, cuma secara tren uptrend, apalagi kalau ini cross ya, itu akan lanjut uptrend. Cuma kalau saya kurang menarik, kenapa? Karena eh, kita lihat aja. Asing nggak main. Oh sorry, asing ya sedikit sih ya. Nah, brokernya kelihatannya masih ada akumulasi. Cuma beberapa, gini aja deh, kalau overall masih akumulasi, walaupun dia harga turun. Kenapa? Teman-teman lihat, kemarin dia naik tinggi. Ini masih bagus ya, saya tadi bilang masih bagus. Ini naik dengan volume tinggi, kemudian hari ini turun, tapi volumenya berkurang. Artinya apa? Masih banyak orang yang nggak mau jualan. Gitu. Jadi nggak ada tekanan jualnya masih kurang. Nah, ini potensi lanjut, dan ini bagus.
Ini masih bagus. Targetnya ya dia break dari 158, cuma sabar ya, nggak instan langsung gitu, nggak. 158, kalau ini break nih berapa sih tadi? 158, 160 ya, targetnya masih jauh gitu. Bisa halu juga ini. Segitu dulu aja untuk hari ini. Terima kasih. Ya kan? Udah ya? Iya, udah, terima kasih. Eh ya, udah gitu aja deh. Terima kasih untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.